Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan selalu. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dimas dalam konten kisah inspiratif. Pada video kali ini seperti biasa kita akan coba share kisah-kisah yang insya Allah mudah-mudahan menginspirasi gitu ya buat teman-teman penonton KSI setia gitu. Mungkin agak sedikit berbeda ya, minggu kemarin kita coba ngambil di luar, sekarang alhamdulillah sudah bisa kembali lagi ke studio tercinta yang meskipun studio sederhana tapi mudah-mudahan muatan konten kita itu bisa membawakan apa yang bisa memberikan dampak yang baik lah kepada penonton setia KSI di rumah. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu kisah di mana seorang pria kaya yang dia mendapatkan hidayah ya, hatinya tuh tersentuh akibat apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia si pria ini mendapatkan hikmah dari apa yang sudah dia lakukan gitu. Ini sangat keren sih gitu ya kisahnya. Yang mudah-mudahan teman-teman juga sepakat. Mungkin di beberapa platform atau channel yang lain juga sempat dibahas sih kisah-kisah ini. Kisah ini berjudul Melindungi Seseorang. Cerita ini dimulai dari seorang pria, kita sebut saja namanya Mas Budi ya. Nah, Mas Budi ini seorang yang kaya raya. Ini dia juragan kontrakan lah, punya banyak apartemen, kemudian perumahan-perumahan, kontrakan-kontrakan gitu yang dia sewa-sewakan. Nah, suatu hari Mas Budi ini lagi ngecekin laporan lah, biasanya dia ngecek. Ternyata ada salah satu rumahnya yang nunggak nih, sudah 3 bulan gak dibayar. Nah, jadi pertanyaan Mas Budi dong. Kemudian Mas Budi ini nyuruh anak buahnya buat pergi ke salah satu kontrakannya untuk nagih pembayaran kontrakannya. Berangkatlah, udah gitu ternyata si anak buahnya ini malah gak berangkat gitu. Jadi kerjanya gak bener lah. Akhirnya Mas Budi ini memutuskan untuk oke lah aku aja yang pergi sendirilah ke sana gitu. Nah, dalam hatinya tuh udah kayak marah banget Mas Budi. Ini nggak benar, udah 3 bulan nggak dibayar. Ya betul sih memang haknya Mas Budi. Tapi ada niatan untuk Mas Budi ini mau ngusir aja lah, mau dikosongkan aja lah kontrakannya gitu. Sampai suatu ketika sebelum berangkat ke kontrakannya ini, Mas Budi bertemu dengan seseorang dan seseorang ini menasihati Mas Budi dengan memberikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, orang yang bersifat rahmat akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersifat rahmalah kepada penduduk di bumi. Niscaya kamu akan dikasihi oleh penduduk di langit. Mendengar nasihat itu, Mas Budi ini kayak udahlah bodo amat lah. Emang aku ini pengen ngusir aja nih orang yang gak benar, gak pernah bayar gitu kan. Sampai perjalanan, kemudian nyampe lah nih di kontrakannya. Sampai di kontrakan, Mas Budi ini langsung ngetok pintu kontrakannya. Tok, nggak salam dulu lagi. Nah, kemudian dibukalah pintu kontrakannya oleh si penghuni. Dan ternyata penghuni ini adalah seorang kakek yang udah tua banget, udah jompo istilahnya, kemudian yang sakit-sakitan. Nah, Mas Budi ini nggak peduli sih awalnya kan, ini kakek nih. Kemudian Mas Budi masuk dan lihat ternyata di dalam rumahnya itu barangnya cuma sedikit banget gitu. Sampai akhirnya Mas Budi ini nanya nih ke si kakek, kenapa kok kamu nggak bayar kontrakan gitu kan, kata si Mas Budi ini sambil nadanya agak kencang dikit. Kemudian kakek itu bilang bahwa penghasilanku tuh nggak seberapa, kata kakeknya. Kemudian penghasilan aku ini hanya cukup untuk aku makan dan untuk membayar biaya perobatanku.
Jadi kakek ini ternyata lagi sakit, dia harus beli obat-obatan, harus pergi ke rumah sakit setiap minggunya gitu kan. Nah, uangnya tuh habis buat itu sehingga kakek ini nggak bisa bayar. Di tengah perbincangan itu lagi emosi Mas Budi ya, tiba-tiba kok nggak tahu kenapa Mas Budi ini langsung kayak hatinya tersentuh, dek, kasihan banget nih kakek gitu kan. Mas Budi itu kayak merenung sejenak lah melihat kondisi yang si kakek ini, sampai terbesit di hatinya bahwa oh aku tuh kaya gitu, hidupku enak, ini kakek ini udah tua, hidupnya kok susah gitu kan, kasihan. Sampai akhirnya Mas Budi yang tadinya mau ngusirnya jadi nggak jadi gitu, karena ngelihat si kakek ini yang sakit. Nah, disitulah ada belas kasih Mas Budi sebagai orang yang punya kontrakan gitu kepada penghuni ya, gitu. Akhirnya tiba-tiba langsung diniatin aja Mas Budi ini bahwa oke, aku nggak akan ngusir si kakek gitu. Akhirnya Mas Budi bilang ke si kakek ya udah gitu, nggak usah dibayar, nggak apa-apa kakek tinggal aja di sini, kemudian biaya berobat kakek saya yang nanggung gitu, kata Mas Budi. Jadi Mas Budi itu udah nyuruh si kakek tinggal, kemudian juga siap nge-backup untuk biaya pengobatan si kakek ini. Kemudian si Mas Budi ini nyuruh anak buahnya buat nganterin kakek ini berobat ke rumah sakit. Itu kayaknya kondisinya udah agak sedikit parah gitu, kasihan kakeknya kalau diam terus di rumah. Akhirnya diberangkatin lah si kakek ini ke rumah sakit, diantar sama anak buahnya Mas Budi. Tapi Mas Budi ini nggak lupa dia ngasih HP buat si kakek, nomor telepon lah gitu ya, supaya bisa terus berhubungan. Sampai suatu ketika sudah beberapa hari berlalu, kakek itu ternyata dirawat di rumah sakit. Nah, Mas Budi ini hendak mau nengok kakek lah ya, si kakek ini nengok. Dalam perjalanannya kok macet. Ini ketahan nih Mas Budi ini, macet banget. Ternyata di depan itu ada kecelakaan gitu. Waduh, ada kecelakaan nih, macet. Gak lama dari situ ada telepon Mas Budi dari istrinya. Istrinya tuh bilang sambil agak ya sedih-sedih gitu, Mas gitu, anak kita gitu kan, anak kita tuh berarti anaknya Mas Budi nih ternyata kecelakaan. Mas Budi kan kaget, kecelakaan di mana? Dekat rumah sakit. Ini mau ke rumah sakit, ternyata di depan ada kecelakaan, ternyata itu anaknya. Tapi si istrinya tuh bilang, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, syukur. Loh, kok syukur? Orang anaknya kecelakaan kok syukur? Iya, ternyata anaknya itu selamat dari maut gitu. Masya Allah, langsung disitu kayak Mas Budi, dek, alhamdulillah gitu. Anak saya nggak apa-apa, padahal kecelakaannya kelihatannya parah gitu ya. Ternyata anaknya itu bisa selamat dari maut. Dari situlah Mas Budi berpikir bahwa mungkin ini adalah pertolongan Allah kepada keluargaku gitu. Karena Mas Budi ini udah nolongin kakeknya, kakek yang tadi. Jadi Mas Budi nolongin kakek, ternyata Allah itu langsung juga menolong, melindungi keluarga Mas Budi, Masya Allah. Nah, inilah teman-teman kisah Mas Budi nih. Ternyata kalau kita nolong seseorang dengan ikhlas, insya Allah juga kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melindungi seseorang, insya Allah juga kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niat kita ikhlas. Nah, Mas Budi ini ketika nolong si kakek, dia ini ikhlas banget gitu kan, karena kasihan sama si kakek gitu. Dan ternyata Allahu alam, keluarga Mas Budi ternyata dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat belas kasihan seorang Mas Budi ini gitu. Masya Allah. Oke, mungkin segitu kisah dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak kepada teman-teman semua. Jangan lupa di share, kemudian di like, dan di komen. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin request kisah atau punya referensi banyak, boleh disikat kolom komentarnya. Jangan lupa di subscribe channel QSI Indonesia. Oke, sekian dari saya Dimas Suko Prastio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.